Enggak, untuk kami, untuk kita semua nih. Lempar juga sendal jepit kau lama-lama ya. Itu ucapan Yesus untuk Bani umat Israel. manusia. Siapa yang bernama manusia? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Manusia berarti binatang. Ya Allah ya Karim. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel. Memang ada Allah Israel, ada Coba kamu orang baca. Cina, ada orang Jepang gitu ya. Iya. Allah itu kan Jangan kau. Betina murahan, kau diam. Kau diam, saya nggak bicara sama kau. Dukung semua ya. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yuk langsung saja kita simak bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Filipi 3:8, Paulus pendiri agama Kristen mengatakan hukum kekal, hidup kekal yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel disebut Paulus sebagai kotoran, tinja atau skubalon atau sampah. Titik. Bolehkah saya sebagai muslim minta penjelasan kenapa Paulus mengatakan hukum yang menghantarkan Bani Israel hidup kekal itu sebagaimana pengakuan Yesus dalam Yohanes 12 nomor 49 nomor 50 itu sampah tinja. Kenapa? Silakan Anda jawab. Sampahnya itu maksudnya bukan begitu. Itulah udah salah memahami kau cuma. Ya, silakan Anda jelaskan. Silakan Anda jelaskan kepada saya. Silakan. Salah mengartikan ini. Ya, silakan Anda menjelaskan ke saya. Saya dengar. Mengartikan itu pun kau nggak paham. Ya, silakan Anda jelaskan biar saya paham. Hah? Silakan. Tunggu sebentar ada Lala. Sebentar ya. Tengok dulu typingan apamu. Loh, kok lari ke typing, Bang? Saya sedang menginginkan Anda menjelaskan ke saya gitu. Caci maki. Tengok dulu beribu ini caci lah maki. itu Paulus mencaci maki aturan Tuhan dengan sebutan tinja. Kok larinya? Kenapa larinya ke situ, Bang? Aduh, Paulus yang mencaci maki hukum Tuhan. Di kami Kristen itu, Paulus itu mencaci maki. Walaupun kami nggak taat hukum Tuhannya dicaci maki. Tapi nggak mau. Bahkan Tuhannya juga ikut dimaki. Dikatakan Tuhan pencipta langit dan bumi itu menjadi manusia, menjadi mayat. Tidak ada yang lolos dari cacian Paulus. Semuanya dicaci maki. Gitu loh, Bang. Cuma tengok dulu anggota bicara sendiri. Bicara sendiri dia. Bukan bicara sendiri. Kau ngomong terus. Aku pun ya, sekarang saya akan minta jelaskan kenapa Paulus mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang menyebabkan Bani Israel mendapatkan hidup kekal justru disebut sebagai tinja oleh Paulus. Tolong jelaskan, silakan. Ketika itu kayak gini ya Pak, cuma itu dulu ketika dia Saulus, bukan Paulus. Udah ngerti? Justru ketika dia menulis surat Filipi itu, dia sudah Paulus, Bang. Dia masih Saulus. Di mana dia menulis surat pada saat dia Saulus? Udah Saulus dia loh. Kalau gitu udah ngerti dong Suma sebenarnya. Udah ngerti? Iya, Paulus menulis surat itu. Tidak ada dia menulis ke Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ketika dia menjadi pengikut Yesus, dia berubah nama menjadi Paulus. Iya, tapi ketika dia belum menjadi pengikut pengikut Kristus, dia taat menjalankan hukum Taurat. Ketika dia kedatangan sosok ngaku Kristus, dia mengatakan hukum Taurat itu tai, sampah, tinja. Dia dulu menjalankan hukum Taurat supaya dia selamat. Nah, macam dia ikutin dan dia banggakan. Nah, setelah dia itu tahu, itu Anda ngerti. Setelah dia bertemu Kristus, dia menganggap hukum yang tadi sebagai apa? Saulus sama. Setelah dia bertemu dengan Kristus, itu sudah cukup, itu maksudnya. Setelah dia bertemu dengan si Kristus, dia menganggap hukum Taurat itu sebagai apa? Sebagai sampah, dibuang. Dia tidak lakukan itu lagi. Sebagai sampah. Untuk selamat gitu loh. Sebagai sampah. Berarti betul hukum Taurat itu sampah menurut saudara? Untuk binatang tertentu itu udah sampah. Gedebrak. Jadi menurut saudara Anda mengaminkan pengakuan Paulus kalau hukum Tuhan berupa Taurat itu sampah? Lalu caci maki keluar dari mulutnya. Tengoklah anggota-anggotamu ini. Si Bunda jadi Anda setuju dengan pendiri agama saudara Paulus yang mengatakan hukum yang datang kepada Bani Israel itu sampah? Anda setuju? Yang disebut sampah ini saya kan ini ya. Tidak nih, ayat 5 kan? Disunat pada hari ke-8. Nah, Anda sudah bohong.
Allahu Akbar. Karena Jadi Anda menurut tadi saudara sudah Nita bohong. masih ada kebenaran selain itu di hukum Taurat? Kebenaran yang menyelamatkan nggak bisa. Oh, nggak bisa. Berarti hukum Taurat Iya. itu betul-betul sampah kan? Kalau mau selamat ya harus dibuang kewajiban melakukan hukum Taurat itu. Berarti harus dibuang. Kenapa dibuang? Karena dia dianggap sampah, betul? Iya, karena apa? Berarti Anda Karena sudah mengakui percayanya kepada kalau Kristus, hukum gitu. Tuhan, kalau hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu sampah. Anda akui kan? Setelah ada Kristus itu sudah menjadi sampah dalam arti tidak berlaku lagi. Dibuang, Berarti gitu. Anda sudah mengatakan berarti hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu sampah, betul? Dua-duanya hukum Tuhan. Yang pertama perjanjian kena, lama, satu mundur perjanjian baru. Mulai. Jangan Dua-duanya malu-malu. hukum Sekali Tuhan. Kristen Nih, kalau tetap Kristen. udah ada perjanjian baru, yang perjanjian lama jangan dipakai. Saudari, Paulus mengatakan jika kamu masih mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat, maka kamu lepas dari Kristus. Engkau keluar dari kasih karunia kalau kamu masih Ya, itu mengharapkan betul, kebenaran makanya dari hukum harus- Taurat. Harus mengharapkan Berarti Kristus, artinya. berarti hukum Taurat semuanya adalah sampah, betul? Lucu si Juma ini. Kenapa Kok kau lucu? bilang sampah? Kau sampah-sampahkan Juma. Itu Paulus yang mengatakan Sampah Cahayu yang bukan dalam aku. hukum Taurat yang Kenapa harus sampah kau itu. paksakan sampah? Filipi 3. Paulusnya yang mengatakan bukan Bang Suma. Aku siap para Janganlah fikum sampah akhina. bilang. Yang sampahnya Hei, itu saudaraku. kewajiban melakukannya Nah, itu untuk selamat. Si Nita aja sebutkan sampah. Kok jadinya saya yang kusalahkan? Hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel Sinita ini oleh agamanya apa Sinita? ya sama agama yang menganggap hukum Tuhan itu sampah. Kristen berarti. Itu Ya, Nita. saudara jadi. Dia Kristen. Pernah kau pelajari bahwa hukum Ya, Taurat Kristus itu sudah datang. Gini loh, kalau kamu melakukan hukum Taurat dengan pikiran melakukan itu kamu bisa selamat. begini Nita, Itu Nita yang biasa justru jelaskan. dibuang oleh Paulus. Yesus Karena datang setelah ke- Kristus Yesus datang, datang untuk Kalau menggenapi. menurut itu udah Tuhan, bukan. kalau menurut Tuhan, kalau menurut Tuhan melakukan- selamat gak orang kalau menjalankan hukum Taurat? Menurut Tuhan, Kalau untuk tujuan dia selamat ya, nggak selamat justru. ya. Lah, Tuhan mengatakan selamat, mana yang betul? Ente atau Tuhan? Tidak ada keselamatan dalam hukum Taurat. Baca Galatia 3. Kata siapa? Galatia 3 ya. Paulus. Masolang generasi. Paulus itu orang Inilah untuk- pengikut-pengikut untuk- Paulus. untuk Hei, orang di saudaraku, luar Yahudi. saudara, Kalau saya kan orang di luar Yesus, Yahudi, dengar, ya, dia dengar, pasti dengar, saya. dengarkan saya, Anda dengarkan kan bukan saya. Ya. Yahudi, Juma. Dengarkan saya ya. Juma. Matius 5 nomor 19 kata Yesus, barang siapa yang menjalankan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di kerajaan Tuhan. Itu kata Yesus. Tapi menurut Paulus, laknatullah alaih, dia katakan bahwa siapa yang menginginkan kebenaran dalam hukum Taurat, maka dia akan lepas dari Kristus. Ayat 19 ini aspek hukum Taurat yang 10 perintah Allah. Itu dilakukan. Kalau manusia lakukan tidak boleh dengan tujuan supaya selamat, tapi untuk memuliakan Tuhan. Itu Tidak maksud bisa. Kristus. Nggak Dalil boleh tidak bisa Anda ditiadakan. bantah. Yesus Motivasinya yang mengatakan, Kristus perbaiki loh. barang Karena dia sudah siapa datang barang siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan, meskipun yang paling terkecil, kata Yesus, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu kata Ya, saya Yesus. melakukan hukum Taurat bukan supaya saya Hei, kalau selamat kamu lagi. masih melakukan Tapi hukum Taurat, kata Paulus, kamu untuk- keluar untuk dari memuliakan Kristus. Tuhan, itu bedanya. Hei, saudari, Kenapa? kata Oh, Juma, Paulus, Juma, dengar dulu, Juma, dengar. kata Paulus, Dengar dulu, kalau Juma. Anda mengharapkan keselamatan atau kebenaran dari hukum Taurat, Anda keluar dari kasih karunia, Juma. kata Paulus. Itu betul. Mana yang Anda ikutin? Berarti Lalu Anda masih menjalankan bersandar pada Taurat? perbuatanmu Perjanjian sendiri. lama sampai sekarang. Anda masih menjalankan Taurat atau Anda sudah menganggap Taurat itu sampah? Jawab. Masih, tapi Yesus tidak datang untuk untuk supaya Kalau mengenal Anda itu. masih menjalankan Bukan Taurat, menjadikan. kalau Anda masih menjalankan Taurat, kata Paulus, si Juma ini Anda memahami. keluar dari Padahal ustaznya kau. Kristus. Mata guru, kamu ngerti nggak aku ngomong?
Ya, Mata bertengkarlah kalian sesama Nih pengikut gini ya, Paulus. jadi bertengkarlah kalian. Semua diam dulu, aku mau kasih tahu si Mata Guru. Nah, Ya, silakan. jadi kalau Saling ngajarilah misalnya kalian sesama orang bahlul. aku sebagai orang Kristen yang sudah percaya penebus Yesus ya, kita kan tahu Masa dibilang kau bahas Saling melakukan cakarlah hukum kalian. Taurat, kan? Ah. Saling cakarlah Tunggu dulu, kalian jangan Juma. dipotong. Sesama Cuma Cuma jangan sesama orang ikut gila. campur. dulu. Aku mau ngomong sama Ya, silakan. Silakan sesama orang yang mengutuk Diam hukum dulu, Tuhan. Juma. Saling Ya, cakar. kamu merocok dulu, Apa Suma, mau dibilang sengaja. Sinita ini? Silakan. Tunggu. Nah, Ya. ini. Apa Kanita? Mata Guru. Nah, aku kan sudah ditebus Tuhan ya. Aku percaya dia sudah mengampuni Ditebus aku. Tuhan. Nah, Enak aku lu, melakukan pegadaian apa? hukum Taurat. Bukan supaya aku selamat. Kayak anak-anak Tapi untuk mengasihi Tuhan, untuk berterima kasih kepada Dia. Ya dong. Aku tidak Ya. berbohong. Ah, udah, tidak diam, berzina kau lagi. kau diam. Bukan Weh, supaya weh, aku weh, selamat, diam. tapi supaya Diam. Ini bukan Inilah gereja. kelakuan. Tidak ada di sini Aku orang pikir bisa Suma ditipu. sebenarnya udah ngerti, cuma dia putar balik faktanya. Diam. Dia Woi, udah woi, ngerti. gila. Sip babami. Dia pikir dia- Sip babami. Sip babami. Orang gila. Jangan kau banyak ngomong di sini ya. Di dalam kitabmu sendiri, pendiri agamamu, Paulus laknatullah mengatakan, Dosa kamu besar, lepas dosa diam. Diam. Oke, Diam, anak. wahai dua penyembah makhluk kuburan. Lagi Diam. ngomong tadi sini, Ita. Galatia 5 nomor 4, Tapi kau pendiri bilang agamamu. diskusi Diam tas dulu. agama. Penyembah makhluk kuburan, diam. Galatia 5 nomor 4, pendiri agamamu Paulus laknatullah alaihi berkata begini. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Pertanyaan saya kepada si kucuk dan si koclok. Daripada kabur. Bahlul. Siapa orang yang mau mendengarkan ketololan dan kebahlulan dan kemaksiatan yang kalian pertontonkan yang semuanya isinya kebatilan? Gak ada itu. Kitab kalian mengajarkan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah sampah. Dalilnya jelas. Filipi 3 nomor 8. Lantas Anda mengatakan saya masih menjalankan hukum Taurat. Nenekmu kiper. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Dan kata Paulus di dalam Galatia 5 nomor 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Menurut Paulus, kalau kamu masih melakukan hukum Taurat, maka kamu akan keluar dari Kristus yang datang kepadanya di padang gurun. Begitu. Sedangkan Kristus yang betul, Kristus yang benar adalah dia yang mengajarkan dan menanamkan hukum Taurat kepada pengikutnya. Itu Kristus yang betul. Kristus yang tidak betul adalah Kristus yang melarang pengikutnya menjalankan hukum Taurat dan menganggap hukum Taurat itu adalah sampah atau skubalon alias tinja. Begitu cara belajarnya, kucluk. Makanya kurangi makan sandal jepit. Otakmu terjepit jadinya. Cuma kayak gitulah kualitasmu ngomong orang. Kau potong-potong. Saya Padahal tidak dia- suka kalau saya memberikan sebuah narasi atau pertanyaan atau sanggahan kalian tidak tanggapi dengan akal sehat tapi hanya melakukan pembodohan. Bukan giliranmu tadi ngomong, cuma nggak giliranmu. Kau kan udah persilahkan Iya. kami ngomong. Ya tapi kalian mau ribut berdua di sini ngapain? Ngapain kami ribut berdua? Nggak ada ribut kami. Iya karena kamu dengan yang Dia tadi mau itu mengungkapkan berselisih kenyataan. paham tentang hukum Kenyataan Tuhan yang kalian. disebut Mau sampah. mengungkapkan. Tapi Nah, langsung sekarang kau saya- potong. Sekarang saya tanya sama Turunkan. apakah hukum Taurat itu sampah menurutmu? Lalap pertanyaanmu. Mulai ngaco kan? Ya memang bagaimana? Ya, memang begitu. Ayo. Apakah hukum Taurat itu sampah? Kayak gitulah apa? Selalu kamu memprovokasi, menjelek-jelekan. Jadi apa arti agama itu kawan? Kalau untuk menjelek-jelekan ditanya. Itu aja terus, framing terus. Saya bertanya, apakah hukum Taurat itu sampah? Sampah di mana? Kami masih make itu kok. Nah, Dari kalau mana kamu kami- masih make, berarti kamu mengharapkan kebenaran ada di situ. Yesus Kristus datang untuk menggenapi, bukan menghilangkan. Bukan itu kutanya. Kalau kamu masih make sampah tadi, berarti kamu masih mengharapkan kebenaran pada sampah itu. Betul? Kan Yesus, Bang Juma, Kenapa Bang kau Juma, bawa Yesus kan udah datang. Yesusmu? Dia bilang Yesus.
Jangan kau bawa Yesus. Yang saya tanya, apakah kamu masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat? Jom. Gini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dasar Tidak ada satu orang pun Itu yang sampai kepada Bapa Yesus. kalau tidak melalui aku. Itu ucapan Yesus untuk Jelas siapa? dibuat Yesus kayak gitu. Itu ucapan Yesus untuk siapa? Bapa maksudnya itu kan Allah. Kami Itu kan ucapan Tritunggal. Yesus untuk Allah siapa? Bapa, Allah Anak dan Allah. Nggak nyambung dia, teman-teman, nggak nyambung. Udah sakit parah ini. Siapa yang sakit? Ada yang- Aku sakit-sakitkan orang. Itu ucapan Yesus untuk siapa? Untuk semua umat manusia yang ada di bumi. Laga rambang gimpe ulu. Mana ada? Itu ucapan Mana Yesus ada? untuk Bani Israel. Itulah kau. Kaunya, Inilah. terimanya kau. Ini kamu itu menjadi Kristen kawan, jadi bahlul. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel saja, bukan untuk seluruh manusia. Lah gimpe ulu. Menerima itu. Eh. Kita menerima itu. Banyak. Itu ucapan Yesus hanya untuk Bani Israel. Bukan Astagfirullah. untuk umat manusia yang ada di Kiper. bumi ini. Coba kau baca. Sebelum Gimana? mulutmu ku ganjal pakai linggis, kau baca coba dalilnya itu. Coba kau baca. Linggis. Kok sampai ke linggis cuma di agama Iya, supaya kami nggak ada mulutmu itu nggak linggis. cakap lagi kau, diganjal mulutmu supaya tidak goyang-goyang lagi bicara sembarangan. Itu ucapan Yesus hanya untuk muridnya Bani Israel. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada di antara kalian yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tidak Itu ucapan melalui- untuk Bani Israel. Hei, Enggak untuk kami, itu untuk kita semua nih. Aku lempar juga sendal jepit kau lama-lama ya. Itu ucapan Yesus untuk Bani umat Israel. manusia. Siapa yang bernama manusia? Astagfirullahaladzim, Itulah. ya Allah ya Karim. Manusia berarti binatang. Ya Allah ya Karim. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel. Memang ada berapa Allah? Ada Allah Israel, ada Coba Allah kamu orang baca. Cina, ada Allah orang Jepang gitu ya? Iya. Allah itu kan Jangan kau cuma diam kau. nama Hei, betina murahan, kau diam. Kau diam, saya nggak bicara sama kau. Hei. Saya nggak bicara sama kau. Udah kau nggak sopian di sini di komalnya orang. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Tidak ada ucapan itu untuk orang di luar Israel. Ketika ada non-Israel datang kepada Yesus, Yesus menganggapnya asu. Aku diutus hanya kepada domba, tidak layak aku diberikan kepada asu. Kata asunya, memang betul. Itu tadi kamu Tetapi ngomong sama siapa? Sama aku apa sama siapa tadi? ya siapa aja yang menyembah makhluk kuburan, yang merasa. Jadi Yesus itu diutus hanya Mulai kepada. mulutnya. Lah, siapa suruh nggak waras? Makanya waras dong. Yesus berkata hanya untuk Bani Israel saja, bukan kepada kalian Kristen. Kalian itu pengikut Paulus, pengikut Kristus, makhluk yang keluar dari kubur. Beda dengan yang berkata kepada Bani Israel. Akulah jalan dan Ada aja. kebenaran hidup itu untuk Itu semua bangsa ucapan ya. Tidak Yesus ada kepada Bani Israel, bukan kepada seluruh Tidak, bangsa. Allah itu cuma satu. Itu untuk semua orang. Tolong kau Iya. tunjukkan di dalam data. Mana fotonya? Yang sudah berfoto memegang, sudah. Kalian harus pegang Lalu yang- itu yang aplikasinya tentang, dengan KTP. Baru dikirim ke BRI. Sudah foto. Oke, thank you. Ya, jadi itu coba saudara tunjukkan satu ucapan Yesus yang dikhususkan kepada di luar Yahudi. Tunjukkan, saya ingin tahu. Silakan. Mana? itu yang kamu bilang tadi yang kepada perempuan Tanggal Kanaan. 25 gajiannya. Itu ada di mana itu? Iya, makanya Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang yang sesat dari umat Israel. Apa kata wanita Kanaan tadi? Betul, Tuhan Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Nah, itu dalam Apa kata bahasa Yesus? aslinya itu anjing kecil atau anjing peliharaan dalam rumah. Kalau kamu lihat Enggak, itu kan anjing kurap. Yesus Enggak ada bilang, cerita yang jelas di situ anjing. Di situ disebut anjing. Enggak ada cerita anjing besar anjing Jadi gede. artinya Emang urutannya bom-bom? itu keselamatan Tidak ada diberikan saudari. kepada anak Yang dulu. ada cuma Nah, lalu domba baru dan asu. yang lain-lain yang di luar. Itu Yang maksudnya. ada cuman Bukan anjing berarti dan- Yesus anjing dan mengatai. domba. Sembarangan aja ngomong. Di mana dikatakan non Yahudi sebagai domba? Sebelum saya tampar mulutmu pakai sendal. Jaga Hah? mulutmu ya. Jaga Di mana? mulutmu. Coba Mulutnya kau dari tadi tunjukkan aku saya. pengen tahu tadi Coba dia kau ngomong apa tunjukkan sama aku, kepada itu saya. kas. Sebelum saya Udah ludahi mulai mulutmu, kasarnya. kau tunjukkan kepada saya. Kau tunjukkan kepada saya. Lebih baik saya Aku kasar turun kepada dulu. penyesat. Ini orang udah nggak bisa Hei, penyesat. Nggak layak. Kau tunjukkan kepada saya. Kau Udah tunjukkan jaga kepada mulutmu saya. ya.
Di mana di kitabnya Yahudi disebutkan mulutmu. non-Yahudi. Apa jaga mulutmu? Jaga itu otakmu supaya masih waras. Kau tunjukkan kepada saya dalil di dalam kitabnya Jangan Yahudi. Kecap, Bahlul. Manusia yang lahir dari anus. Tolong kau tunjukkan dalil di mana ada dalilnya di luar Ampar Yahudi maksudmu. disebut domba. Hei. Coba kau tunjukkan di mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi, di luar Yahudi disebut domba. Mana? 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 Anda itu jaga mulutmu ya, jangan tampar. Iya. Terima kasih sudah diingatkan. Iya, sekarang giliranmu tunjukkan Kenapa dalil. maksudmu tampar-tampar itu apa maksudnya? Hah? Apa maksud Kau datang ke tampar-tampar sini, itu? kalau saya tidak tampar mulutmu pakai sendal. Jaga mulutmu. Lah, kan di dalam kitabmu dikatakan, berikanlah pipi kirimu, pipi kananmu kalau ditampar. Ngapain kau emosi? Santai aja kau. Sekarang kau tunjukkan kepada saya dalil di dalam kitabnya Kau itu yang ini ya. Apa penyembah makhluk kuburan? Saya tanya samamu, tunjukkan kepada saya dalil di dalam kitabnya Yahudi panggilan domba kepada non-Yahudi. Silakan. Woi, giliran disuruh ngomong, ku cakar juga lama-lama mata kau itu ya. Disuruh ngomong malah diam. Mana dalilnya? Silakan. Kau emosi ya? Enggak. Cara saya mendidik binatang memang caramu gitu. ngomong itu kayak Kalau menyanggap binatangnya begitu, itu susah untuk preman ya, diajarkan, preman memang ya. saya keras tegas. Ya. Kalau binatangnya susah untuk mencerna pengajaran, memang tegas saya. Paham kau? Nah, sekarang kau tunjukkan Jaga kepada emosimu saya. ya, jaga emosimu ya. Saya Beginilah tidak orang Islam. emosi. Menghadapi binatang Beginilah ngapain orang emosi? Islam itu seperti inilah caranya ya. Bahlul, Beginilah saya tidak emosi menghadapi binatang kayak kau. Paham? Kau tinggal Islam itu tunjukkan memang kepada saya. egois. Islam itu Dalilnya memang- di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Orang Yahudi menyebut Islam di itu luar Yahudi egois, sebagai ya. domba. Islam Jangan itu kau bawa marwah, Islam di itu sini. masjid. Kuclu, manusia yang lahir dari nonot yang tidak bersunat. Kau tunjukkan kepada saya dalil. Di mana dalilnya? Di dalam kitabnya Yahudi, di luar Yahudi disebut domba. Silakan. Orang Islam memang keras Kok kepala. jadi Islam yang kau bawa-bawa? Manusia makhluk yang lahir dari tanah kuburan. Lah, Kristen kenapa kamu mengangkat ini Kristen? Hah? Nah, sedangkan saya tidak mau. ngomong Islam itu Saya kenapa- bertanya Hah? samamu. Saya bertanya Memang samamu. Islam itu keras kepala, begitulah kenapa caranya. kau bawa Islam? Bahlul, Nah, jangan kenapa kau bawa Kristen? Islam. Kenapa Bahlul. bawa Kristen? Saya Kenapa bawa bicara Kristen? samamu, Tuyul. Bahlul. Ya Saya kenapa tanya kenapa samamu. bawa Kristen? Saya Kenapa bawa tanya Kristen? samamu. Kenapa bawa Kristen? Saya bawa Kenapa saya bawa bawa Kristen? kamu, Anda saya tadi tidak bilang bawa kenapa bawa agamamu. Kristen, ya? Tuyul, Kenapa Bahlul, jangan kenapa? menangis. Jangan Kenapa menangis bawa di sini. Kristen? Kenapa bawa Kristen? Saya membawa Kenapa bawa agama Kristen? Kristen karena kamu Kristen, Kenapa bawa Tuyul. Kristen? Kenapa bawa Kristen? Udah. Kenapa Udah, kalau bawa kau nangis Kristen? begini, kalau kau nangis begini saya kasihan. Mending kau ke gereja, colok pantat pendeta. Ya, kau ke gereja aja, adekku, sayang. Inilah ciri Adekku ke gereja. Jangan kau berceramah di sini, ya. Jangan kau buat saya emosi, ya. Udah baik-baiknya aku diskusi sama kalian. Kalian yang kemudian pingin dibinatangkan, kan gitu. Saya minta data, saya kasih data. Diskusi baik, kalau orangnya yang datang itu yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, itu adalah kaidah. Orang yang zalim harus ditegasin, harus dikerasin supaya sehat, supaya kembali waras, jangan gila permanen. Gitu. Coba kau naik di sini baik-baik. Bertanya tentang Islam baik-baik. Kita berdiskusi baik-baik. Jangan sakit hati. Ya. Kita sudah ajarin Filipi 3 nomor 8. Paulus menganggap ajaran yang dianutnya sebelum mengenal Kristus itu adalah sampah. Udah diajarkan itu. Udah saya jelaskan, dalilnya jelas tuh. Kenapa masih dibantah dalilnya sendiri? Pertanyaan saya tak ada yang Anda jawab. Muncul lagi nih. Muncul lagi. Oh, Juma. Manusia yang lahir dari sperma yang terpencar di tembok. Ya. Pertanyaan saya, kenapa Paulus menganggap hukum Tuhan itu Ternyata sampah? keluar juga ya bahasa kebun binatang dari mulutmu ya. Udah Iya, sering kalau ngerti. saya bicara sama binatang, ya iya dong. Masa saya harus bicara sama kambing dengan bahasa manusia? Bodoh.
Kalau sama binatang ya bicara binatang lah. Sama ayam, kukuruyu. Sama kucing, meow, meow. Sama orang bahlul, ya tuyul. Sama kambing, mbe. Sama oten yang bahlul yang kayak tadi itu, ya kayak gitulah caranya. Kalian yang minta. Bicara baik, sayalah orangnya. Mau bicara tegas, sayalah orangnya. Anda mau dibodoh-bodohin, sayalah orangnya. Saya sesuai dengan warna Anda. Oke? Saya sudah bermanis-manis di awal. Video ini sudah kurang lebih 2 jam. Paham? Anda bisa menyimak bagaimana saya sopan, bagaimana saya santun, bagaimana saya berlembut ria, bagaimana saya memanggil saudara dengan panggilan saudari, hei saudaraku, hei saudariku. Tapi Anda ngotot. Anda yang minta. Dapatlah ampas, dapatlah dedak. Kan makananmu memang kan? Izin Bang Zuma, kita sapa dulu. Van, selamat Ya siapa sore, lagi? Van. Mau isin apa? Gak ada cerita. Nggak marah. Van, selamat sore, Van. Mereka Muslim, Islam atau Kristen? Gebentar lu tuntut dah. Van, Islam apa Kristen, Van? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Van, apa Kristen, Van? warahmatullahi wabarakatuh. Katolik. Katolik mau dijadikan dedak atau tepung, Van? Ini lebih Tanya parah lagi Bang orang Zuma, lain. silakan. Silakan saudara, silakan. Ya, saya berharap diskusi ini jauh lebih baik dari tadi. Silakan. Topiknya kali ini apa nih Bang? Yang kita bahas nih? Yang tadi itu loh, saudara, yang saya pertanyakan, kenapa Paulus menganggap hukum yang dia taatinya sebelum ketemu dengan makhluk yang mengaku Kristus, setelah mengaku ketemu Kristus, dia menganggap hukum tadi itu sebagai sampah. Itu loh pertanyaan saya. Which Bible Bang? Yang mana di pasal Filipi berapa? 3 nomor 8. Filipi 3 ayat 8 ya. Siap. Biar saya lihat dulu ya. Filipi 3 Iya. ayat 8. Siap. What is more, I consider everything a loss because of the Lord of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake. Oh, berarti ini yang agama sebelum Paulus berarti, atau gimana tuh? Yang di consider as a garbage, yang diapakan sebagai sampah, atau setelah Iya. dia kenal Kristus? Iya betul. Sebelum dia mengenal Kristus, dia menganggap hukum Taurat itu adalah sebuah jalan keselamatan dan dia tidak bercacat dalam menjalankan itu. Tapi setelah kemudian dia bertemu dengan Kristus, dia menganggap ajaran yang ditaatinya sebelumnya itu adalah sampah. Skubalon dalam bahasa Yunaninya. Berarti agama Paulus before he met Jesus ya. He met Jesus. Sebelum Yesus. Sebelum mengenal Yesus, agama Paulus adalah Yahudi dan ia adalah seorang Farisi. Lalu apa yang Farisi apa Bang? Apa ya Farisi di sini ya ditunjukkan sebagai orang yang munafik, orang yang apa? Ya kan memang dia berasal dari itu dulu sebelum dia ketemu Tuhan. Lalu setelah dia ketemu Tuhan, Tuhan mencelikkan matanya dan karena dia dibutakan, lalu Tuhan mencelikkan, barulah dia bertobat dan mengikut Kristus. Iya. Kan itu dasarnya. Kan? Iya. Jadi Kristen Iya. itu ialah pengikut Kristus, bukan seorang yang beragama Yahudi. Begitu loh. Nah, Yesus sendiri, Bang, Jadi- Yesus sendiri Yahudi atau Kristen? Yesus sendiri Yahudi. Nah, itu yang Sejatinya kita selaraskan dulu, Bang. ya, sejatinya pengikut Yesus, kalau Yesus Yahudi maka pengikutnya juga Nah, tidak Bang. Abang bilang misalnya gimana tuh? Jokowi ini ya kan. Nah, gini. Iya. Contohnya ialah ketika kita mengikuti Kristen itu apa coba? Menurut Abang lah. Kristen itu seorang Bang pengikut Juma Burun, Kristus. kan? Pengikut Kristus Nah, benar, yang datang ke pengikut Paulus. Kristus. Nah, sekarang orang-orang Yang Yahudi datang ada ke nggak Paulus. disebut sebagai pengikut Kristus? Enggak ada, mereka nggak pengikut Kristus. Nah, berarti Kristen orang-orang itu Yahudi. mutlak. Lanjut Bang. Ya, jadi gini saudara, Yesus itu datang di tengah-tengah Bani Israel. Murid-muridnya Yes. Bani Israel tidak disebut Kristen. Agree. Tetapi
Oke, Yesus menyebutnya sebagai murid. Nah, Agree. ketika Yesus mengajar ke tengah-tengah Bani Israel, ending ajarannya Yesus hanyalah rasul, utusan Elohim. Yesus itu kan begitu. Nah, Tapi kan begini, Bang. Yesusnya mengatakan hukum Taurat yang datang kepada Bani Israel itu adalah hidup kekal. Itu tertulis di dalam pengakuannya dalam Yohanes 12, 49 dan 50. Kan begitu. Nah, hukum yang hidup kekal ini Hold on. dikatakan Hold on, Bang. Bang. Every time you talk about about the Bible, jadi orang-orang yang di bawah itu, jadi saya mesti telisik dulu yang abang bilang. Di mana Bang Yohanes? Yohanes 12, Bang. Yohanes 12 nomor 49, nomor 50. 9 sampai 50. Karena gitu Bang. Kita memang kalau bicara soal data dan fakta kita tengok aja. Oke, lanjut. Apa yang dari Yohanes 12 ayat 49? Bagi saya yang sudah belajar puluhan tahun tidak perlu lagi saya buka karena saya sudah hafal. Di situ diterangkan. Benar Bang, tapi masalahnya kan gini kan Bang. Abang kan sebagai seorang guru, Abang benar hafal. Cuman kan narasinya yang ke bawah kan kita tidak tahu di mana. Karena saya juga mengakui. Silakan. Jadi saya baca dulu kan. Yohanes 12 ayat 49 sampai 50. Sebab aku berkata, bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku. Berarti kan ini menyimpulkan konsep Tritunggal. Kok jadi Tritunggal? Kok larinya ke situ pamannya? Benar, tapi kan gini. Wait. Yesus di situ Kristen kan- manusia penyampai firman. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga diskusi ini yang disajikan Bang Juma bermanfaat, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berada di jalan kebenaran menuju surganya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.